Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya kabarnya baik ya. Demikian juga saat ini keadaan saya. Baiklah, sudah siap semuanya untuk mengikuti pelajaran kali ini? Jangan lupa berdoa dulu ya. Nah, kita nanti akan belajar lebih jauh tentang geografis ya. Pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPS ya. Kita babnya yaitu pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduknya ya. Ekonomi maritim di Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia membuat Indonesia disebut sebagai negara maritim. Pengaruh kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat ada di bidang pelayaran, perikanan, pertambangan, dan juga wisata bahari ya. Wisata bahari itu wisata di sekitaran pantai, bahkan di lautan ya. Yang pertama yaitu pelayaran. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan keekonomian negara. Hal itu disebabkan karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan yang kurang baik, dan juga sumber daya manusia di bidang pelayaran yang perlu ditingkatkan lagi. Dan yang kedua adalah perikanan. Perikanan merupakan salah satu sektor yang cukup berkembang ya. Ini kadang-kadang luasnya wilayah laut Indonesia yang memiliki potensi lebih di bidang perikanan ya. Yang ketiga yaitu bidang pertambangan. Pertambangan yang dilakukan di perairan laut Indonesia adalah minyak bumi, gas alam, serta timah. Sebagian besar pertambangan minyak dan gas dilakukan di Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Cina Selatan, dan juga perairan pantai utara Papua. Sedangkan penambangan timah banyak dilakukan di perairan laut sekitar Kepulauan Bangka dan Riau ya. Itu pertambangan di Indonesia yang di perairan ya. Yang keempat ada bidang wisata bahari. Wisata bahari adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan dan keunikan wilayah di sepanjang pesisir pantai dan lautan. Kalau di lautan bisa snorkeling atau menyelam ya. Pengaruh kondisi geografi Indonesia terhadap kehidupan penduduk. Kondisi geografi Indonesia sebagai negara maritim itu berpengaruh terhadap kehidupan penduduk di bidang ekonomi, sosial, budaya, transportasi, bahkan sampai di bidang komunikasi. Nah, kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah bidang ekonomi. Garis pantai yang panjang dan laut yang luas menjadikan penduduk Indonesia di pesisir pantai menjadi nelayan dengan hasil lautnya seperti ikan, kerang, ya, udang, cumi, dan juga ada rumput laut. Namun ada pula yang menjadi pelaku pariwisata pantai seperti penjual souvenir atau menyewakan penginapan atau hotel ya untuk pantai-pantai yang jadi sektor wisata. Yang kedua ada bidang sosial. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian, sehingga kalau ada urbanisasi yang di kota menjadi padat. Selain itu, kepadatan penduduk itu juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ya. Jadi urbanisasi itu perpindahan penduduk dari desa menuju kota. Yang ketiga budaya ya, bidang budaya. Pengaruh kondisi wilayah terhadap budaya dapat dilihat dari keragaman budaya Indonesia. Antara lain yaitu ada bahasa daerah, tari tradisional, rumah adat, senjata tradisional, lagu daerah, dan juga ada pakaian adat ya, terutama daerah-daerah pesisir pantai karena ini hubungannya dengan negara letak geografis di bagian maritim ya. Yang keempat adalah bidang transportasi. Sebagai negara kepulauan, kapal laut dan pesawat terbang menjadi sarana transportasi utama yang dapat mengangkut manusia dan barang dengan jumlah besar ya. Selain itu kapal dan pesawat itu dapat mempercepat perjalanan dan mempersingkat jarak dan waktu ya, jarak jauh secara dan cepat. Yang kelima, yang terakhir adalah seiring perkembangan ya komunikasi ya. Yang kelima, seiring perkembangan teknologi komunikasi semakin memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan adanya telepon, SMS, video call, dan email, penduduk antara pulau dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun tanpa ada lagi batasan ruang dan waktu. Komunikasi dapat dilakukan setiap saat tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, demikian tadi pembelajaran kali ini ya. Semoga dapat kita ambil manfaatnya ya. Ya, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa olahraga, senantiasa berdoa, dan satu yang pasti selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.